Nah, apa yang kuncinya? Yang kuncinya ada 3 ini, Bu. Nah, kuncinya adalah konsep 3K. Sebenarnya kita sekarang itu jadikan 4 lah. Yang pertama adalah kualitas. Jadi sayuran-sayuran, produk naon wae, kena sayuran oge, produk pakaian jadi, produk kerudung, produk apapun juga itu harus memiliki kualitas. Dan kualitas itu harus terstandar, dan kualitas itu harus bisa sama itu setiap tahun, sepanjang tahun itu kualitas harus bisa sama. Nah, bagaimana menjaga kualitas ini harus menjadi salah satu perhatian gitu, perhatian kanggo Bapak Ibu sadayana dalam memiliki sebuah produk. Kemudian yang kedua adalah kuantitas. Kuantitas itu adalah besaran jumlah yang sesuai dengan permintaan dari pasar urang gitu. Kadang kan kita makin disuunkeun 10 kilo biasalah saya sadayana. Tapi ketika disuunkeun sakintal, abres saya diabus-abuskeun segala rupana gitu nya. Nah, itu kualitas dan termasuk juga kuantitas. Minggu ieu disuunkeun sakintal dikirim, mingguan payuna disuunkeun sakintal henteu ngirim misalnya. Nah, ini yang jadi permasalahan. Jadi bagaimana kuantitas itu menjadi salah satu peranan penting dari 3K ini. Dan yang terakhir adalah kontinuitas. Sayuran yang dikirim ke modern market ini bisa kita pola tanamkan sehingga pasokan terjaga sepanjang tahun tanpa mengenal musim. Nah, ieu painten naon anu dilakukan ku Alitipak setiap hari anu mudah-mudahan tiasa menginspirasi lah bahwa bisnis itu bukan hanya bagaimana terkait dengan pengadaan produk dan sebagainya, tapi juga yang terpenting adalah dari 3K tadi, kualitas, kuantitas, dan kontinuitas. Yang tidak kalah penting adalah komitmen. Nah, komitmen ini harus kita bangun bersama. Yang namanya bisnis, untung dan rugi itu biasa, impas juga bisa. Jadi mungkin sepanjang tahun melakukan kegiatan bisnis kita dapat untung terus-menerus. Pasti akan ada ruginya, pasti ada untungnya, bahkan impasnya dan sebagainya. Nah, ini harus dipahami betul-betul oleh kita sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang pengusaha gitu ya, bahwa 3 unsur tadi untung, rugi, dan impas ini menjadi salah satu bagian dari kegiatan ekonomi yang kita lakukan. Dan tidak kalah penting adalah bagaimana kegiatan ekonomi yang kita lakukan bisa berdampak dan berimplikasi terhadap kemajuan masyarakat sekitar. Itu mungkin yang tidak kalah penting. Kemudian selanjutnya nah ini jadi tahun 2020 kita ada kerjasama dengan 16 pondok pesantren se-Jawa Barat, dimulai Ciamis, dugi ke Purwakarta, itu semuanya tergabung ke Alitipak menjadi off-taker dari produk-produk, menjadi off-taker anu nampung produk-produk dari hasil pertanian dilakukan ke 16 pondok pesantren tos kerjasama sareng Alitipak di tahun 2020. Eta nah ieu ayeuna aya new normal sebenarnya. Apa yang kita lakukan itu tadi sanes munggaduh kumpul produk sayuran terus dijual secara online, tapi juga budidayana juga harus ditingkatkan, ilmu pengetahuanana harus ditingkatkan, kemampuanana harus ditingkatkan. Jadi bahwa bertani itu lain kitu kumaha ceuk indung bapak urang cek aki urang gitu. Ayeuna mah urangna ya bertani itu harus berpikir bahwa harus ada perubahan, harus ada perbedaan. Apa yang bisa melakukan perubahan dan perbedaan itu teknologi. Itu painkan yang kita lakukan. Kemudian tadi sanes mung di budidayanya saja yang kita modernisasikan, tapi juga dari model bisnis penjualannya. Jadi ngiringan, batu rame online market ya kita harus ikut online market gitu. Dan ini juga bagaimana salah satu cara untuk memperluas market share kita di tengah adanya pandemi COVID-19 ini. Karena ke depan kan semuanya orang akan terkoneksi dengan internet, akan terkoneksi dengan handphone, dan ya semuanya akan dilakukan bisnis dan lain sebagainya dengan handphone. Makanya model bisnis seperti Alitipak, baik itu sayuran ataupun
bisnis lainnya, ya pendekatannya sekarang memang harus pendekatan secara teknologi. Nah ini mungkin ini mah lebih kepada masukan untuk pemerintah, apa yang sudah kami lakukan. Ini kan terkait dengan tingginya importnya Ibu. Jadi kami Ibu terang sadayana bahwa tahu, tempe itu biji nah kedelainya ya import dari Amerika gitu. Nah dengan adanya pandemi COVID ini dia kan akan mempengaruhi. Nah makanya sebagian orang mengatakan ada kekhawatiran terkait dengan krisis pangan. Nah ini kumaha atau carana dengan memperkuat dan merawat pangan lokal yang baik dengan pendekatan dari sisi modernitas yang tinggi. Supaya apa? Supaya bisa mengurangi ketergantungan impor. Nah, Al-Ittifaq dengan pesantren yang tadi, dengan pesantren yang 16 di Jawa Barat dan ada beberapa pesantren di luar Jawa Barat. Kita ada 7 pesantren di Dumai, di Pekan Riau, kemudian kita ada 4 pesantren di Nusa Tenggara Barat, dan ada 2 pesantren di Sulawesi. Nah, ini semuanya bekerja sama dengan kita bagaimana untuk meningkatkan kapasitas produksi dan untuk menjaga kekhawatiran kita terkait dengan akan terjadinya krisis pangan dunia. Nah, ini merupakan tugas pesantren Al-Ittifaq dengan beberapa pesantren yang ada di Indonesia dan di Jawa Barat pada khususnya sudah kita lakukan. Nah, ini juga pemerintah juga bersama sedang melakukan hal-hal bagaimana supaya apa yang kita khawatirkan saat ini dan ke depan itu tidak terjadi. Nah ini mungkin harapan penutup di Abdi bahwa menjadi petani bukan hanya bagaimana memikirkan diri sendiri tapi memikirkan kehidupan umat manusia yang ada di seluruh negeri. Jadi si kunaon kedah bertani ya insya Allah itu bertani bukan hanya tadi bagaimana memberikan bahan pangan yang bagus untuk manusia saja, tapi ada ribuan makhluk Allah anu setiap hari berzikir dan setiap hari mendoakan kita dan mendapatkan keberkahan dengan apa yang dilakukan di sektor pertanian yang kita lakukan ini. Jadi ke depan jangan khawatir deh Bapak Ibu sadayana bahwa Al-Ittifaq dengan 270 orang petani binaan, 9 kelompok tani di 3 kabupaten tetap melakukan kegiatan pertanian, dan dengan 16 pondok pesantren di Jawa Barat juga kita tetap melakukan kegiatan pertanian, bahkan sekarang dengan pertanian yang modern, yang precision farming harapanana bukan hanya kualitasnya yang bagus tapi juga produktivitas meningkat, nanti volumenya banyak, jumlahnya banyak, akan berimplikasi terhadap harga yang rendah tanpa mengurangi keuntungan bagi pondok pesantren, tanpa mengurangi keuntungan bagi petani, tapi dari sisi masyarakat nanti daya belinya akan meningkat. Eta panginten ti abdi akang sadayana di Orange Unpad, mudah-mudahan katampi. Mangga urang dilanjut dengan diskusi apa yang nutiasa kita saling berbagi permasalahan anak kumaha dan sebagainya. Terakhir Bapak Ibu sadayana bahwa konsep pendidikan pesantren sekarang sudah berubah. Jadi di pesantren bukan hanya bagaimana belajar ngaji, tapi juga di pesantren bagaimana kita belajar kegiatan pertanian, bagaimana kita belajar kegiatan teknologi, ngadamel website, ngadamel aplikasi, dan lain sebagainya. Jadi ke depan pesantren, dan sudah terbukti gitunya sejarah dari dulu juga bahwa pesantren adalah salah satu sektor yang berperan terhadap kemerdekaan Republik Indonesia, dengan lahirnya Kapungkur gitunya. Kapungkur di Surabaya, jihad, resolusi jihad ku Kiai Haji astagfirullahaladzim, ku pendiri NU, ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari dengan resolusi jihad. Dan sekarang 2020 bagaimana ketahanan pangan ini bisa juga kita backup oleh pondok pesantren. Saat itu panginten ti abdi
Atur nuhun kasadayana, hapunten bilih aya kalepatan, kakirangan, naon sagala rupina, kumargi kekurangan abdi sebagai manusia biasa. Wallahum muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Orang itu kan enak ngejo dalam masa pandeminya Kang ya. Mohon, Baras. Kami keluhan-keluhan di desa, memang statistik menyebutkan bahwa pertanian itu tidak terkena oleh dampak COVID. Tapi pada kenyataannya kita kesulitan untuk suplai barang ke kota atau langsung ke konsumen. Sedangkan teman-teman petani di sini skala usahanya kecil gitu Kang. Jantan kumaha solusi Kang untuk menyelesaikan masalah logistik atau masalah supply dengan kondisi COVID-19 ayeuna Kang. Nah itu Kang, jantan kalau ya berdasarkan pengalaman sebelumnya. Jadi kemarin diresmikan sebagai kampung tangguh Sabilulungan di Kabupaten Bandung. Kenapa sebagai kampung tangguh? Jadi di desa kita, di desa Alamenda, di Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, ada sinergisitas antawis tilu lembaga. Yang pertama adalah tokoh agama, kiai, ustadz di sekitarannya, kemudian aparat desa dan aparat keamanan. Nah, tiga unsur ya, tiga variabel ya menjadi salah satu hal yang penting. Kemudian kalau kami tadi distribusi kumaha ya, karena walaupun di desa cenah tidak terkena dampak, tapi pada nyalurkeun ka kota, ka market, ka pembeli itu agak terkendala. Nah, salah satunya tadi dengan cara kita berkelompok, bisa ngebangun kelompok tani, kedepannya bisa ngebangun koperasi, supaya apa? Supaya kalau kita melakukan segala hal dengan bersama-sama, insya Allah semua hal akan terasa mudah. Contoh ya, biasa si A ngirim sayuran ke Jakarta itu 1 truk. Nah, karena terjadinya COVID-19, tina 1 truk menjadi 1/3. Nah, otomatis kami 1/3 tetap dipaksa kirim ke kota, ke Jakarta, ya rugi. Itu caranya kumaha. Nah, karena kita berkooperasi, karena kita berkelompok, 1 truk itu bisa diisian ku 4-5 kelompok tani di sasarangan kirimkan ke Bandung atau ke Jakarta. Nah, jantan yang paling utama dari pengalaman aya di kita adalah bagaimana kita bisa berkelompok. Jadi ketika kita berkelompok, bentuk nanti kelompok tani, kapayuna ngabangun koperasi, permasalahan anu muncul itu bisa dicari solusi. Nah, seperti sekarang misalnya, ketika pandemi COVID-19 itu, permintaan menurun, ya udah kita cari solusi lain. Gimana caranya supaya permintaan tetap bisa terjaga dan naik? Caranya adalah dengan pendekatan tadi teknologi, jualan online, direct selling, gitu. Jadi dijajabkan langsung ke konsumen-konsumen di kota. Nah, ketika dijajabkan langsung, berarti si konsumen itu mendapatkan kualitas sayuran yang jauh lebih bagus dengan harga yang jauh lebih murah. Nah, ini bisa dilakukan namun kita semuanya berkelompok. Kalau kita semuanya bekerja bersama-sama. Jadi kelompok pun bukan hanya kelompok-kelompok kecil. Jadi tadi terus Bu Abdi Bangkan terus dicarioskan bahwa di Alibaba ada 9 kelompok tani. 9 kelompok tani itu satu kelompok itu 30 orang kurang lebih. Nah, 30 orang dengan 9 itu kan ada 270 orang. Sedangkan yang namanya produk sayuran itu harus kita jual secepat mungkin, seefisien mungkin, secepat mungkin dan seefisien mungkin gitu. Supaya apa? Supaya bisa segera diterima dan dikonsumsi oleh konsumen kita. Segitu pointen di abdi mah Kang untuk walaranna. Jadi penting ayeuna pointen kan ieu kami abdi ninggal dari profilna ieu nya di foto di videona
Ini kan satu foto ini ada beberapa orang kelompok ibu-ibu. Nah tinggal bagaimana simpul-simpul nutos ayam dia biasa di rekatkeun deui menjadi satu kekuatan besar. Nah kalau sudah menjadi satu kekuatan besar, tidak akan sulit bagi kita untuk menerima. Karena pada akhirnya market akan terbentuk secara sendiri. Itu baik kan? Oke, jangan kata kunci nama sasarangan ya Kang ya. Oh, terus karena al-ittifaq itu artinya itu adalah kerjasama yang baik. Jadi bagi al-ittifaq di dalam bisnis, di dalam ilmu bisnis, teknologi, ilmu pengetahuan itu kami lintas agama. Jadi saha orang ngajual sayur, sebenarnya itu dimana agama pentingnya juga sayur. Ada orang yang datang dari Belanda, ada yang datang dari Jepang. Saya ingin menularkan ilmu pengetahuan tentang kegiatan pertanian, ya mana kita terima. Karena ya lumeh karena peperangan misalnya ibu-ibu dengan mati adalah di belajar mati buaya dari tengah akhir hayat ilmu walau bisir belajar itu tak bahkan sampai ke negeri Cina. Nah artinya apa? Artinya keterbukaan yang harus kita yang harus kita lakukan lah. Jadi lamun bahasa napa kiai di al-ittifaq ya dibuat tadi mah ulah jika bangkong aya kaprangkap dina batok gitu cicing nanti kan sakit we apalna alam dunia sakit gitu padahal alam dunia itu luas. Makanya dari bisnisnya jadi bagi al-ittifaq di dalam bisnis ilmu pengetahuan dan teknologi kami lintas Gemak. Mangga Bapak Ibu bila pertarosan ya saya langsung kayak abdi didugikeun ka Pak Irawan. Karena kita sudah video itu seueur soalnya tempatnya. Mangga Bapak Ibu sekalian bila pertarosan. Mangga Ibu mohon. Naon Kang? Jantan ibu-ibu dia semangat Kang tani. Kumargi hari tani mah lebih tahan gitulah Kang. Gitu. Ya. Ya pertarusan ya rada mengkol ya sekedik ya Kang ya. Ibu ya di binana Ibu Ratna ya. Pak cabe Kang. Biaya penanaman menyikah. Gue mau jangan Irawan deh. Ya, jadi